Sukses dengan pikiran bawah sadar, lakukan 3 hal ini. Tahukah Anda mengapa impian sering menjadi bahan tertawaan dan ejekan, bahwa apa yang dibayangkan banyak orang sebagai impian adalah sebentuk keinginan tak masuk akal, tidak mungkin, dan sekedar lamunan hidup yang susah, impian dari orang-orang susah, miskin, dan menderita tak lebih dari penghibur atau sebentuk kekacauan pikiran. Impian tentu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang secara jelas bersifat manusiawi, melainkan membentang luas dari sebatas ingin menjadi pandai dan terampil sampai hasrat menjadi manusia yang lebih baik secara sosial, religius, dan spiritual. Membangkitkan dan menjalin keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Area pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang dimaksud tentu bukan suatu area atau tempat objektif bagi pikiran Anda, melainkan sekedar gambaran visual untuk memudahkan pemahaman Anda bagaimana proses atau dinamika kebangkitan dan keterhubungan dengan pikiran bawah sadar. Sementara bagian gunung es yang tidak terlihat, tersembunyi di bawahnya adalah pikiran bawah sadar Anda. Maka apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan pikiran bawah sadar dengan baik? Maka lakukan hal sebagai berikut. Pertama, relaksasi. Pada prinsipnya berbagai cara dapat Anda lakukan untuk mencapai kondisi rileks dan meditasi dalam. Ini terkait pula dengan persoalan bahwa seseorang mungkin akan lebih cepat atau mudah mencapai kondisi rileks dengan teknik tertentu, sementara yang lain justru terganggu. Namun, secara umum ada beberapa prosedur dan teknik relaksasi yang akan dikemukakan di sini dan Anda dapat mencobanya. Apapun prosedur dan teknik relaksasi yang Anda pelajari, yang paling utama adalah Anda memiliki kemauan keras untuk terus berlatih, sehingga Anda akan terampil dan mudah berada dalam kondisi rileks, kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah dan cepat membangun dan menanam benih-benih impian atau ide-ide yang positif, baik dalam pikiran sadar maupun dalam pikiran bawah sadar. Kedua, visualisasi. Visualisasi dapat diibaratkan seorang tukang foto yang memotret suatu objek, impian, keinginan, dan menghasilkan gambar dalam bentuk negatif film, gambaran visual dari impian dan keinginan, yang selanjutnya diproses menjadi sebuah foto, realitas, kenyataan. Ketika tukang foto tersebut tidak memotret, tentu tidak ada foto yang dihasilkan, atau bila memotret objek yang tidak jelas akan sulit pula dideskripsikan. Demikian halnya dengan cara kerja pikiran bawah sadar, memerlukan visualisasi, gambaran, atau potret yang jelas dan pasti mengenai realitas yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika Anda benar-benar sudah merasa rileks, nyaman, ringan, bebas dari segala beban, maka taburkan benih impian atau keinginan Anda. Ketiga, sugesti. Sugesti secara sederhana dan teknis adalah pernyataan-pernyataan positif yang diarahkan atau ditanamkan dalam diri Anda dengan sesuatu penegasan bahwa Anda mampu, bisa, sanggup, kuat, dan sebagainya. Sugesti ini harus dilakukan dengan kepercayaan, keyakinan, kekuatan emosi, dan berulang-ulang agar benar-benar tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Bila Anda selalu mengatakan bahwa matematika itu sulit, Anda tidak akan pernah mendapatkan kemudahan di dalamnya. Fakta paling sederhana selalu saja menunjukkan, seseorang akan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan atau memberi pesan negatif dalam pikirannya. Dan tentu saja dengan menghindar tak ada yang dapat dipelajari. Terima kasih.
Semoga tayangan ini bermanfaat, kemudian komen, like, dan subscribe, agar kanal ini terus berkembang.